Siap. Mas ada pertanyaan masuk lagi nih? Iya, boleh. Dari Adrianus, Mas Adrianus. Mas, dalam proses Pilkada 2020 ini yang paling berbeda yang akan dirasakan atau akan dialami oleh para pemilih apa sih daripada pemilu-pemilu sebelumnya? Begitu. Apakah ada yang berbeda nantinya terkait dengan tahapan juga teknis pencoblosan atau sama aja cuma ditambah protokol kesehatan? Iya, sebetulnya sama saja. Cuman ada tambahan di situ protokol kesehatan COVID itu. Jadi bagi pemilih itu proses tahapannya itu ya seperti tahapan pemilu kada sebelumnya atau pemilu sebelumnya gitu. Hampir sama yang kemarin lah ya. Iya. 2019 lah ya. Iya. Jadi besok mungkin bisa dijumpai pakai face shield itu atau pakai masker, pakai sarung tangan. Nah, itu penyelenggara pemilu akan banyak yang menggunakan seperti itu gitu. Dan masyarakat diharapkan juga menggunakan itu kan? Iya. Diwajibkan malah dengan harapan menggunakan itu. Masyarakat untuk bisa mengikuti juga hal yang sama gitu. Bedanya itu Mas, satu lagi alat coblosnya mungkin beda. Bola satu-satu mungkin, katanya gitu katanya. Kalau yang itu sejauh yang saya tahu belum ada ketentuan. Jadi supaya mungkin kalau satu-satu itu supaya tidak tertular dan sebagainya ya. Iya, belum bisa kami sampaikan kalau itu. Siap. Mungkin seperti itu mungkin. Kalau dulu Mas, kalau dulu kan paku nih. Iya. Paku ditaliin kan ya. Gantian gitu. Gantian gitu kan ya. Di sini ada bantalan untuk tempat di atas surat-suara coblos nanti ya. Bisa malah cuman sarung tangan saja. Jadi sarung tangan sekali pakai itu kan lebih efektif. Jadi nanti pemilihnya ketika dapat suara-suara juga dikasih sarung tangan sekali pakai gitu. Tuh, jadi nanti melihat perkembangannya seperti apa ya? Iya, belum bisa kami sampaikan. Siap Mas Aswin. Ini Mas Aswin ada pertanyaan masuk lagi. Banyak sekali. Iya, di WA saya ini banyak sekali nih karena saya orang Sleman kebetulan. Gitu ya? Jadi tangga-tangga saya ini pada nanya ini. Oke, bentar saya pilih ini. Aduh, teman-teman semua sih yang nanya teman-teman saya semua ini. Dari Pak Aji. Nah, ini Pak Aji ini tetangga sebelah desa ini. Mas Aswin, di pemilu 2020, Pilkada 2020 ini, setelah coblosan tanggal 9 Desember, diharapkan masyarakat juga melakukan pengawasan terkait penghitungan suara dan lain sebagainya. Gitu. Walaupun itu tugas Bawaslu, tapi Bawaslu juga mengharapkan hal seperti ini pastinya. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan pengawasan terkait penghitungan surat-suara? Pemilu itu kan sebenarnya sebuah siklus yang continue gitu. Jadi ada pra pemilu, saat pemilu dan pasca pemilu. Nah, itu harapan kami itu ya pemilih itu aktif terlibat di dalamnya. Kalau dari kami sendiri itu kan banyak sekali kegiatan yang sifatnya namanya pendidikan pemilih. Jadi setelah pemilu dilaksanakan ya kami melakukan edukasi bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, rasional dan bertanggung jawab. Begitu. Kalau yang ditanyakan itu saya kira kan ya KPU itu kan sifatnya terbuka. Jadi apa saja proses penghitungan hasil dan sebagainya itu masyarakat bisa mengawasi, bisa melihat secara langsung. Jadi ketika melihat misalnya jumlah perolehan suaranya dari tingkat TPS, desa, kecamatan sampai kabupaten, nah itu masyarakat bisa mengawal, iya, tidak masalah gitu. Jadi silakan dikawal Pak Haji, jangan takut, jangan ragu-ragu, langsung dikawal. Tapi dengan catatan sekarang menerapkan protokol kesehatan, jangan berkerumun, terus pakai masker dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Iya. Itu karena itu harus ditaati nih, harus ditaati di tengah kondisi pandemi seperti ini. Oke, Mas Aswin, ini kita hampir memasuki masa injury time terkait obrolan kita sore hari ini. Mas Aswin, untuk closing statement dari Mas Aswin untuk warga Sleman yang nantinya akan mengikuti gelaran Pilkada 2020. Silakan. Baik, untuk sobat pemilih terutama di seluruh wilayah Kabupaten Sleman, kami harap berpartisipasi aktif juga dalam setiap kegiatan tahapan pemilihan. Yang terdekat ini adalah proses coklit. Jadi ketika nanti ada petugas pemutakhiran data pemilih, mohon diterima dengan baik. Dan setelah melakukan coklit
Bapak Ibu bisa mengakses juga misalnya datang di kantor desa atau kecamatan hasil coklatnya, atau bisa mengakses website seperti yang disampaikan Masnya tadi. Dan jadilah pemilih yang cerdas, rasional, dan bertanggung jawab. Jadilah pemilih yang cerdas, rasional, dan bertanggung jawab. Itu pesan Mas Aswin, juga nanti diakses lindungiapilihmu.kpu.go.id. Begitu Mas Aswin ya? Iya, betul. Terima kasih sekali atas waktunya Mas Aswin ini untuk datang ke sini, ngobrol-ngobrol, memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Oh, sama-sama Mas Andi, dan siap untuk diundang lagi Siap. untuk ngobrol-ngobrol gitu. Siap, kita pasti akan jadwalkan lagi. Sukses buat teman-teman KPU untuk penyelenggaraannya dan proses tahapannya sampai ke depan, sampai nanti pencoblosan dan penghitungan suara sampai penetapan pasangan pemilih. Pasangan pemenang, sorry. Iya. Begitu ya. Iya. Salam buat teman-teman KPU. Oh, siap. Siap. Terima kasih. Ya, Tribuners, gitu obrolan kita sore hari ini terkait seluk-beluk Pilkada Sleman 2020 bersama Mas Aswino Wardana. Terima kasih sekali waktunya. Sampai ketemu lagi minggu depan tetap ketemu di Ngobrol Asik Tribun Jogja. Assalamualaikum.